Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Renungan Kristen diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti, memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada hari ini dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, tema renungan kita pada hari ini yaitu jangan melihat ke belakang. Saudara-saudara, kalau kita melihat ya, pernahkah kita lihat seorang pelari ketika dia mengikuti perlombaan lari dan apakah dia terus menoleh ke belakang? Ya, setiap kali ia menoleh pasti kecepatannya akan berkurang. Ya, pasti fokusnya akan terpecah. Bahkan ada risiko mungkin dia akan tersandung, bahkan dia akan terjatuh. Nah, saudara, pelari yang ingin menang, dia tidak akan sibuk melihat siapa yang ada di belakangnya, tetapi dia mau fokus pada akhir yang ada di depan. Begitu juga saudara dalam kehidupan rohani kita. Ya, terlalu sering melihat ke belakang, kita melihat masa lalu, melihat kegagalan, melihat luka, melihat dosa. Ya, bahkan mungkin kita melihat keberhasilan kita yang kita banggakan di masa lalu, itu pasti akan menghambat langkah kita untuk menuju pada rencana Tuhan yang ada di depan. Yesus berkata di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-62, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, firman ini jelas menegur kita, menasihati kita, menuntun kita untuk kita mengikut Kristus, menuntut kita untuk kita fokus ke depan. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar, saudara, ada 3 kebenaran penting tentang mengapa kita tidak boleh terus melihat ke belakang. Yang pertama, jangan melihat ke belakang karena masa lalu bisa mengikat kita. Dan contoh yang sangat jelas, saudara, kalau kita melihat istri Lot dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Mengapa ia menoleh ke belakang? Mengapa istri Lot menoleh ke belakang? Karena hatinya masih tertinggal di Sodom. Meskipun tubuhnya sudah keluar dari Sodom, tetapi hatinya belum lepas. Nah, saudara, kalau kita melihat ada banyak orang yang mungkin sudah keluar dari dosa, tetapi pikirannya masih tetap kembali ke sana. Sudah bertobat, tetapi masih menikmati kenangan yang lama. Sudah diampuni, tetapi masih hidup dalam rasa bersalah. Karena itu saudara-saudara, melihat ke belakang bisa berarti kita masih terikat di dalam dosa yang lama. Melihat ke belakang kita masih terjebak di dalam penyesalan. Melihat ke belakang mungkin kita masih hidup di dalam luka masa lalu. Karena itu firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara, kalau Tuhan sudah melupakan dosa kita, mengapa kita harus terus mengingatnya? Lupakanlah karena Tuhan sudah melupakan. Jangan biarkan masa lalu mengikat masa depanmu. Yang kedua, saudara, jangan melihat ke belakang karena Tuhan sedang membawa kita ke depan. Saudara, bangsa Israel sering gagal karena mereka rindu Mesir. Keluaran pasal 16 ayat yang ketiga berkata, kalau kami mati tandinnya di tanah Mesir. Saudara, padahal Mesir adalah tempat perbudakan bagi mereka. Namun karena perjalanan mereka keluar dari Mesir terasa berat, ya, mereka mulai mengingat Mesir, mereka mulai membanggakan Mesir, mereka mulai memuliakan masa lalu yang ada di Mesir, meskipun mereka ada di dalam perbudakan. Saudara, kadang ya kita juga ada di posisi seperti itu.
Kadang juga kita melakukan hal seperti itu. Ketika pelayanan mulai sulit, kita rindu kenyamanan di masa lama atau di masa lalu. Ketika hidup mulai penuh dengan tantangan, kita pasti mau atau ingin kembali ke zona yang nyaman seperti masa yang lalu. Saudara, Tuhan tidak membawa Israel keluar dari Mesir untuk kembali lagi ke Mesir. Tuhan membawa mereka menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Ketika Tuhan membawa kita keluar, ya, dari tempat mungkin bagi kita itu nyaman, dari tempat mungkin bagi kita itu sangat menyenangkan, dan ketika Tuhan membawa kita keluar, justru di luar sana kita menghadapi begitu banyak tantangan, kita menghadapi begitu banyak persoalan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau untuk kita terus mengarahkan mata kita di depan. Jangan mengingat lagi kenyamanan yang ada di belakang. Saudara, Yesaya pasal 43 ayat 18-19 berkata, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, sesungguhnya aku hendak membuat segala sesuatu yang baru." Haleluya, saudara. Tuhan adalah Allah yang bekerja bukan hanya di masa lalu, bukan hanya di masa sekarang, tetapi Dia Tuhan yang bekerja sampai di masa yang ke depan. Rencana Tuhan itu selalu progresif, bukan regresif, saudara. Rencana Tuhan terus berjalan, dibaharui hari demi hari dalam kehidupan kita. Jika kita terus melihat ke belakang, kita tidak akan melihat pintu baru yang Tuhan akan bukakan di depan kita. Karena pikiran kita, hati kita masih tetap ada di belakang. Ya, tetapi saudara-saudara, ketika kita mengarahkan mata kita, iman kita percaya apa yang ada di depan yang ingin kita capai, sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan hari demi hari dalam hidup kita, ya, dan kita melupakan apa yang ada di belakang, ya, tetapi kita mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Tuhan akan membukakan pintu yang baru dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, saudara. Yang ketiga, jangan melihat ke belakang karena tujuan kita ada di depan. Tujuan kita bukan di belakang. Kita melupakan apa yang ada di belakang. Tetapi kita mengarahkan mata kita. Tujuan kita ada di depan. Karena itu saudara, Rasul Paulus memahami prinsip ini dengan sangat jelas dalam Filipi pasal 3 ayat 13-14 yang kita baca tadi. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Bahkan dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan. Karena ada tujuan yang mulia yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, Paulus punya masa lalu yang kelam. Ia pernah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi dia tidak hidup dalam rasa bersalah. Dia tetap fokus pada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ya, yang lebih menariknya saudara, Paulus bukan hanya melupakan kegagalan, tetapi juga semua keberhasilan dalam hidupnya. Mengapa? Karena keberhasilan di masa lalu bisa membuat kita berhenti untuk bertumbuh. Nah, kita hanya bangga dengan masa lalu, tetapi kita tidak ada progres untuk terus maju ke depan. Terlalu bangga dengan pencapaian yang lama, maka kita akan terjebak dengan nostalgia rohani. Oh, dulu saya pernah pelayanan di sini, dulu saya pernah di sana, dan kita membanggakan semua itu. Tapi kita hanya stop sampai di situ. Ya, kita tidak mau lagi maju lebih lagi ke depan, ya. Hidup dari kesaksian bertahun-tahun yang lalu, ya, dengan bangga, ya, tanpa kita memikirkan apa yang ada di depan, ya. Bertahan dalam kesetiaan dan terus menuju pada tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, saudara, Tuhan punya musim yang baru dalam kehidupan kita. Ada tingkat yang Tuhan ingin bawa kita lebih tinggi lagi. Ada panggilan yang lebih dalam lagi. Ada kepercayaan yang lebih besar lagi yang Tuhan mau sediakan bagi kita, yang Tuhan mau beri bagi kita. Ada tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan sediakan. Untuk apa? Untuk kita melakukan karya Allah di tengah-tengah dunia ini lewat kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Ada banyak orang yang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita ketika kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara, jika mata kita terus ke belakang, kita tidak akan sampai pada garis akhir. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, marilah kita berlomba dengan tekun, ya, dengan mata yang tertuju kepada Kristus.
Apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, meskipun tantangan begitu berat di depan, tetapi ketika mata kita tertuju kepada Dia, Kristus Yesus Tuhan, yang sudah mempercayakan kita untuk mengerjakan hal-hal dalam kehidupan ini, maka Tuhan akan terus menuntun kita untuk sampai pada tujuan. Bukan melihat masa lalu, bukan melihat manusia, tetapi kita melihat kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, sekali lagi, jangan melihat ke belakang. Ketika apa? Ketika Tuhan sudah mengampuni dosamu. Engkau sudah diampuni. Terkadang iblis selalu mendakwa kita. Ya, engkau tidak layak, engkau adalah orang yang berdosa. Tapi kita katakan, saya layak karena Tuhan melayakkan saya. Saya sekarang disucikan, dikuduskan karena Tuhan sudah mengampuni setiap dosa saya. Saudara, jangan melihat ke belakang ketika Tuhan memanggilmu pada tujuan yang lebih besar lagi. Karena Tuhan punya rencana yang dahsyat, Tuhan punya rencana yang hebat, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita, saudara. Hari ini, mungkin ada di antara saudara yang masih terikat dengan masa lalu. Ada yang masih menyesal dengan kegagalan. Ada mungkin yang masih sulit move on katanya, ya, dari luka atau kenyataan yang lama. Ya, tetapi saudara ingat, mobil memiliki kaca spion yang kecil, tetapi di depan dia punya kaca yang besar. Artinya, masa lalu itu mungkin hanya sekedar referensi yang kecil, bukan untuk fokus utama kita, tetapi fokus utama kita itu ada di depan. Ya, karena itu saudara, jangan terbawa seperti Israel. Tinggalkan Sodom, tinggalkan Mesir, tinggalkan kegagalan, bahkan keberhasilan yang lama yang membuat kita selalu bangga, ya, untuk kita stuck dan kita tidak maju lagi menuju kepada apa yang ada di depan. Fokuslah kepada Kristus. Karena masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan, dan Dia tidak akan pernah berjalan mundur. Dia akan terus membawa kita untuk maju, maju dan maju untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Lupakanlah masa lalu, arahkanlah dirimu kepada masa depanmu, karena di sanalah Tuhan ada yang membawamu terus menuju kepada keberhasilan, kesuksesan, dan berkat Tuhan yang berlimpah. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin dimurnikan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk kami melupakan masa yang lalu, tetapi kami mau mengarahkan hidup kami di masa yang ada di depan. Kami percaya Tuhan, Kau menuntun kami untuk menuju kepada rencana dan janji Tuhan yang ada di depan, sehingga hidup kami semakin dimurnikan oleh Tuhan, dan Tuhan terus mendapati kami setia kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kami sampai pada tujuan, itulah bersama dengan Kristus. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.